Iya, hari ini kita akan kembali berbicara tentang sosok Ummul Mukminin, ibunda dari kaum muslimin, ibunda dari kaum mukminin, orang-orang yang beriman, yang merupakan istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita akan berbicara tentang sosok yang memperjuangkan sesuatu yang pantas diperjuangkan. Kita berbicara tentang sosok yang diberikan oleh Allah karunia yang luar biasa akibat kesungguhan dan kesabaran. Sebuah sosok yang adalah sebuah sosok yang merupakan tauladan di dalam kehidupan dan banyak kebaikan-kebaikannya. Beliau adalah Ummul Mukminin Habibah, Ummu Habibah bintu Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, beliau ini adalah sosok yang mulia. Beliau adalah seorang yang beriman, ayah beliau seorang beriman, ibu beliau seorang yang beriman, saudara-saudara beliau adalah orang-orang yang beriman. Ummul Mukminin Ummu Habibah radhiyallahu ta'ala anha, nama asli beliau adalah Ramlah, yaitu Ramlah bintu Abi Sufyan. Tetapi nama beliau tidak lebih dikenal dibandingkan dengan kunyah beliau. Artinya beliau lebih dikenal dengan sebutan Ummu Habibah daripada Ramlah. Nama beliau adalah Ummu Habibah Ramlah bintu Abi Sufyan, yang mana Abu Sufyan namanya Sakhar bin Harb bin Umayyah bin Abdul Syam bin Abdul Manab bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik Al-Qurashiyah Al-Umayyah. Jadi Ummu Habibah Ramlah radhiyallahu ta'ala anha Ummul Mukminin adalah seorang wanita yang secara nasab sangat mulia. Dia merupakan salah satu putri dari kabilah Quraisy, sehingga beliau disebut dengan Quraisyiyah atau Qurasyiyah. Dan beliau juga merupakan salah satu dari Bani Umawi, yaitu sehingga beliau disebut dengan Al-Umayyah. Ibunya adalah Safiyah bintu Abul As. Ibu dari Ramlah, ibu dari Ummu Habibah adalah Safiyah bintu Abil As bin Umayyah, yang merupakan bibi dari sahabat yang mulia Utsman ibnu Affan radhiyallahu ta'ala anhuma. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, sosok inilah insyaAllah Azza wa Jal yang akan kita sebutkan secara singkat biografinya. Kemudian kita berusaha masing-masing dan semampu kita untuk mengambil dan mengikuti keteladanan beliau radhiyallahu ta'ala anha. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, Ummu Habibah atau Ramlah bintu Abi Sufyan adalah seorang wanita yang hidup dengan kemuliaan nasab dan kedudukan ayahnya. Ayah beliau Abu Sufyan bin Harb. Jadi Ummu Habibah hidup bersama ayahnya di Mekah dengan kehidupan yang tentunya adalah kehidupan yang dihormati, kehidupan yang mulia di tengah-tengah masyarakatnya. Di sisi lain, walaupun kehidupan Ummu Habibah radhiyallahu ta'ala anha adalah kehidupan yang dihormati, kehidupan yang disanjung dengan kedudukan nasab dan kedudukan ayahnya di tengah-tengah masyarakat, Ummu Habibah adalah seorang wanita yang thayyibah, seorang wanita yang baik jiwanya, seorang wanita yang tentram jiwanya. Ummu Habibah adalah seorang wanita yang raqiqatul qalbi, yang hatinya tersebut lembut, hatinya mudah tersentuh dengan kebaikan, hatinya mudah menerima segala macam kebenaran. Dan Ummu Habibah adalah sosok yang mencintai kebaikan, bukan untuk dirinya saja, tetapi dia mencintai kebaikan buat seluruh yang ada di sekitarnya. Apalagi setelah beliau radhiyallahu ta'ala anha menjadi seorang muslimah. Dan jiwa-jiwa seperti ini, saudari-saudariku dan pemirsa, jiwa yang baik, yang hatinya lembut, mencintai kebaikan, menyayangi orang sekitar, jiwa seperti ini itu sangat akrab dengan kebaikan, sangat mudah untuk mendapatkan hidayah. Karena hidayah itu memang secara mutlak hak Allah, tetapi Allah Azza wa Jalla berikan hidayah itu
kepada orang yang pantas menerimanya. Hati atau kalbu yang baiklah yang pantas menerima hidayah. Jiwa yang tentram yang pantas menerima petunjuk. Jiwa yang peduli dengan sesama, yang mengutamakan kebenaran, itu adalah jiwa-jiwa yang pantas untuk diberikan ketenangan dan kebahagiaan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi sejak kecil, sejak remaja, walaupun sebelum diutusnya Nabi SAW, Ummu Habibah sudah memiliki jiwa-jiwa yang baik. Karena itu yang terpenting dalam kehidupan seorang muslim dan muslimah adalah bagaimana dia berusaha terus untuk memperbaiki jiwanya. Karena itu Allah Azza wa Jalla mengatakan qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Telah beruntunglah orang yang mensucikan dirinya, kemudian dia ingat Rabbnya dan dia salat. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Telah beruntung orang yang mensucikan jiwanya, membersihkan jiwanya, dan telah merugi orang-orang yang mengotori jiwanya. Berlalulah hari demi hari, ya, sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengutus Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan sebagai rasul untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Dan adalah Ummu Habibah salah satu yang mendengar dakwah tersebut. Terdengar ada seorang nabi, ada seorang yang mengatakan dia seorang rasul, terdengar oleh Ummu Habibah. Dan tatkala Ummu Habibah radhiyallahu taala anha mendengar berita diutusnya nabi dan rasul, yaitu Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, saat itu Ummu Habibah sudah dalam keadaan menikah. Ummu Habib, dan kita ketahui ya, Nabi SAW menikahi seorang gadis hanya Aisyah. Dan saat mendengar berita diutusnya Nabi dan Rasul, Ummu Habibah sudah menikah. Dan suami beliau radhiyallahu taala anha adalah Ubaidullah ibnu Jahash. Saya ulangi, Ubaidullah ibnu Jahash. Dan akhirnya pasangan suami istri ini, mereka mendengar ada orang yang mengatakan dia nabi, ada orang yang mengatakan dia adalah seorang rasul dengan bukti-bukti yang ada. Maka berimanlah Ummu Habibah dan suami beliau Ubaidullah ibnu Jahash kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka beriman karena mereka mengetahui bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah as-sadiqul amin, seorang yang sangat jujur, seorang yang dipercayai dan sangat masyhur kejujuran dan amanahnya Nabi SAW di tengah-tengah penduduk Mekah. Tetapi jamaah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kita ketahui bahwa sejak ayah beliau, yaitu Abu Sufyan, adalah salah satu orang yang sangat memusuhi Islam dan sangat keras pertentangan menentang Islam yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, disitulah bermula memperjuangkan hidayah tersebut semakin tidak mudah. Karena seorang putri yang masuk Islam sementara ayahnya adalah seorang yang sangat membenci Islam tersebut. Nah, tentunya jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita ketahui sebagaimana kita sebutkan dan kita ketahui bahwasanya Abu Sufyan, ayah dari Ramlah atau Ummu Habibah, adalah salah satu pemuka dari pemuka-pemuka Quraisy. Dan tidak pernah terbesit di dalam sanubari dari Abu Sufyan radhiyallahu anhu yang saat itu belum Islam, tidak pernah terbesit ketika dia membenci Islam bahwa putrinya akan masuk Islam. Dan dia tidak pernah berpikir ada keluarganya yang berani menentang keputusannya. Tetapi Ramlah yang lebih masyhur dengan Ummu Habibah, Allah takdirkan hatinya lapang dengan Islam. Wa man yurid bihillahu, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam firman-Nya, wa man yuridillahu bi khairan yashrah sadrahu lil Islam. Siapa yang Allah inginkan kebaikan buatnya, Allah lapangkan hatinya untuk Islam.
Jadi kelapangan hati untuk kebenaran, untuk menerima kebenaran itu adalah hal yang luar biasa. Karena itu ketika kita mulai dilapangkan oleh Allah hati kita untuk menerima kebenaran, jangan menjauh dari sinyal-sinyal kebenaran itu. Karena kalau kita sudah mulai menjauh, maka kefuturan, kemalasan, kecuekan, ogah-ogahan, acuh tak acuh itu akan muncul. Dan itu membuat kita bisa terhindar, bahkan menjauh, bahkan terhalangi dari kebaikan tersebut. Allah Subhanahu wa taala lapangkan dada Ummul Mukminin Ramlah, Ummu Habibah, sehingga mengijabahi dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan membuang agama nenek moyangnya dari penyembahan kepada berhala. Dan tentunya ayah beliau, Abu Sufyan, berusaha untuk mengembalikan putrinya kepada agama sebelumnya, yaitu agama penyembahan berhala. Tetapi tidaklah berhasil Abu Sufyan, karena Allah Subhanahu wa taala telah menyemai benih-benih iman di dalam relung kalbu dari Ummu Habibah radhiyallahu taala anha. Kalau seandainya seluruh penduduk bumi dan penduduk langit berusaha untuk mencabut akar keimanan yang telah Allah kokohkan tersebut, tidak akan ada yang mampu. Wa may yahdihillahu fala mudhillalah. Siapa yang diberikan hidayah oleh Allah, tak ada yang mampu untuk menyesatkan dia dari jalan Allah Azza wa Jal. Walaupun iblis dengan pasukan-pasukan jin dan pasukan manusia yang bersifat dengan sifat syaitan berusaha untuk mencabutnya, tidak akan bisa. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Dan kita ketahui kehidupan kaum muslimin di Mekah, ya, dengan dakwah jahriyah, terang-terangan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu tidaklah mudah. Mereka mendapatkan tekanan, mereka dapatkan siksaan, mereka dapatkan kepedihan, dan itu juga yang dirasakan oleh Ummu Habibah dan suami beliau Ubaidullah bin Jahash radhiyallahu taala anhuma. Nah, ketika mereka mendapatkan bahwasanya hal itu menimpa mereka, yang mana ketika apalagi orang-orang Quraisy, kafir Quraisy mengetahui bahwasanya Abu Sufyan tidak mampu untuk mengembalikan putrinya kepada Islam, maka di antara yang mendapatkan siksaan dari Quraisy, tidak mampu mengembalikan putrinya dari Islam menuju agama nenek moyang mereka, di antara orang yang disiksa oleh Quraisy adalah Ummu Habibah dan juga Abdullah atau Ubaidullah ibnu Jahash. Ubaidullah ibnu Jahash itu memiliki saudara namanya Abdullah ibn Jahash. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, akhirnya sebagaimana telah kita sebutkan berulang kali dan telah kita ketahui, semakin kerasnya siksaan mereka kepada orang-orang beriman di Mekah, maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan kepada nabinya untuk memerintahkan kaum muslimin berhijrah ke Habasyah. Berhijrah ke Habasyah. Ketika Nabi SAW khawatir keburukan menimpa para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, dan inilah seharusnya sikap seorang yang menginginkan kebaikan, dia berusaha menyelamatkan agama orang yang dia cintai. Ketika Nabi SAW khawatir keburukan menimpa para sahabat, fitnah menggerogoti agama mereka, maka Rasulullah SAW memerintahkan mereka untuk lari membawa agama mereka ke negeri Habasyah. Maka mereka tinggallah ke negeri Habasyah. Mereka tinggalkan negeri Habasyah, meninggalkan Mekah. Dan tentunya ketika Ummu Habibah berusaha berjalan meninggalkan kota Mekah, Ummu Habibah melihat negeri Mekah dan sedih hati Ummu Habibah. Bagaimana tidak sedih? Kota yang ditinggalkan adalah kota kelahiran. Negeri yang ditinggalkan adalah negeri yang penuh dengan kebaikan, Mekah. Tidak ada negeri sebaik Mekah. Tidak ada negeri yang lebih dicintai oleh Allah daripada Mekah. Bagaimana dia tidak sedih? Karena negeri tersebut adalah negeri dia dilahirkan, negeri dia tumbuh, negeri dia besar, negeri dia mendapatkan hidayah dari Allah Azza wa Jal dengan sebab tangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dia harus lebih memilih menyelamatkan agama daripada mempertahankan apa yang dia cinta berupa perkara-perkara dunia. Dia lebih ingin menyelamatkan agamanya daripada mempertahankan perkara-perkara dunia yang dia cinta. Tentunya Ummu Habibah di dalam perjalanan mereka dari Mekah ke Madinah bukan perjalanan yang mudah.
Bahkan disebutkan oleh ahli sejarah Ummu Habibah radhiyallahu ta'ala anha saat itu dalam kondisi hamil. Dan itu tidak mudah, berjalan untuk menyelamatkan agama dari kejaran orang-orang, dari gangguan orang-orang yang membenci. Dan transportasi zaman dulu tidak seperti sekarang. Letih, penat, dan semua itu menyusahkan. Tetapi manisnya mempertahankan iman, melupakan segala kepahitan. Bahagianya mempertahankan keislaman, itu melupakan segala kepedihan. Dan itulah yang diperjuangkan oleh Ummul Mukminin yang saat itu belum menjadi istri Nabi SAW, Ramlah bintu Abi Sufyan atau Ummu Habibah radhiyallahu ta'ala anha. Dan ketika mereka sampai ke negeri Habasyah, kita ketahui bahwasanya Najasyi radhiyallahu An-Najasyi rahimahullah menerima para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in dengan kebahagiaan, dengan sambutan yang luar biasa, dengan kebahagiaan yang luar biasa. Tetapi jamaah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, hijrahnya Ummu Habibah bersama suami Ubaidullah ibnu Jahsh radhiyallahu ta'ala anhuma ke Habasyah, yang hari-hari mereka di sana penuh dengan kebahagiaan. Tetapi ingat, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas." Itu hanyalah hari-hari yang kami putar di dalam kehidupan manusia. Hari ini dia sedih. Ada saatnya hari di mana dia akan tertawa. Hari itu dia berduka. Akan ada hari di mana dia akan bersukaria. Di hari ini dia bahagia, akan ada hari di mana dia merasakan duka. Di hari ini dia merasakan senang, bersukaria, ada saatnya dia akan merasa jiwanya tersebut hambar dengan derita. Maka di situ jamaah, kebahagiaan Ummu Habibah bersama kaum muslimin yang lain, khususnya Ummu Habibah yang saat itu hijrah bersama suami beliau Ubaidullah radhiyallahu ta'ala anhuma, tidaklah selalu mulus. Di saat di sana, ketika mereka berada di negeri Habasyah, saat itu meninggallah suami dari Ummu Habibah, Ubaidullah ibnu Jahsh. Ada para ulama menyebutkan, para ulama berselisih. Para ulama menyebutkan, di antara para ulama ada yang menyebutkan bahwasanya Ubaidullah ibnu Jahsh itu wafat di atas kemurtadan. Dia kembali minum khamar di Habasyah dan dia kembali murtad dan masuk agama Nasrani. Ini disebutkan oleh para ulama dan dikuatkan oleh sebagian para ulama. Ya. Yang mana Ummu Habibah sempat bermimpi bahwa suaminya akan berubah. Dan itu disebutkan oleh sebagian para ulama dan masyhur, khususnya di orang-orang yang leluasa menyampaikan berita. Tetapi wallahu a'lam bishawab, sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama yang lain, bahwasanya Ubaidullah, suami dari Ummu Habibah radhiyallahu ta'ala anhuma, tidak wafat di atas kesyirikan, tidak. Tapi dia wafat di atas keislaman dan wafatnya karena sakit. Wafatnya karena sakit. Jadi ini adalah pendapat yang kuat, wallahu a'lam bishawab. Yang pertama adalah dengan alasan tidak adanya dalil yang sahih yang menyebutkan bahwa Ubaidullah murtad. Dalil yang ada adalah dalil-dalil yang lemah. Bahkan di antaranya adalah dalil-dalil yang palsu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah asalnya seorang muslim itu dia muslim. Asalnya para sahabat adalah seorang yang muslim. Selama tidak ada petunjuk yang jelas yang mengatakan mereka keluar dari keislaman, maka dia masih seorang sahabat radhiyallahu ta'ala an. Yang ketiga adalah kalau ternyata benar dia wafat di dalam kemusyrikan, iyadzan billah, tentunya sudah ada petunjuk dari hadis-hadis yang sahih. Dan justru ada hadis yang sahih menyebutkan bahwasanya sebagaimana hadis Ibnu Huzaimah kalau tidak salah saya, yang ini adalah hadis yang lebih sahih, yang menyebutkan bahwasanya Ubaidullah wafat karena sakit, kemudian mewasiatkan agar Ummu Habibah menikah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang mana disebutkan oleh sebagian riwayat, Ummu Habibah mendengar di dalam mimpinya ada orang memanggil, ada suara memanggil dengan sebutan Ummul Mukminin.
ibundanya kaum mukminin. Nah, disinilah jamaah yang dirahmati oleh Allah, ini akan kita dengar. Ada di sana menyebutkan ada sahabat yang murtad ketika hijrah ke Habasyah. Maksud mereka adalah Ubaidullah ibnu Jahsh. Tetapi wallahu a'lam bishawab, ya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Yang lebih sahih adalah sebagaimana disebutkan oleh sebagian para ulama, yang lebih sahih adalah dia adalah wafat di dalam keislamannya. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, tidak lama setelah wafatnya suami Ummu Habibah yaitu Ubaidullah, dan tentunya berita ini disampaikan oleh Allah kepada Nabi-Nya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya Allah Subhanahu wa taala punya hikmah ketika mewafatkan Ubaidullah ibn Jahsh di awal-awal keislamannya. Dan di antara hikmahnya adalah Allah Subhanahu wa taala ingin menikahkan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam dengan Ummu Habibah, yang mana Ummu Habibah adalah putri dari Abu Sufyan, yang mana Abu Sufyan adalah pemimpin dari salah satu pemuka dari orang-orang Quraisy. Perhatikan jemaah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya Allah Subhanahu wa taala setelah beberapa waktu, beberapa bulan setelah wafatnya Ubaidullah dan Ummu Habibah dalam status janda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirimkan utusan. Rasulullah SAW mengirimkan utusan, kalau tidak salah namanya adalah Amr ibnu Umayyah ad-Damri. Amr ibnu Umayyah ad-Damri mengirim utusan. Rasulullah mengirim utusan ini kepada Nabi mengirim utusan ini kepada Najasyi rahimahullah, memberitahukan bahwasanya, ya, mengajak kepada Islam, kemudian memberitahukan bahwa Rasulullah ingin menikahi siapa? Ramlah atau Ummu Habibah bintu Abi Sufyan. Maka akhirnya jemaah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, ya, akhirnya Nabi SAW, akhirnya Najasyi mengutus seorang pelayannya yang bernama Abraha. Abraha menyampaikan kabar gembira kepada siapa? Kepada Ummu Habibah. Dia meneruskan, dia mengatakan, Abraha mengatakan, paduka rajaku yaitu Najasyi menyuruhku untuk menunjuk memberikan kabar gembira kepadamu bahwasanya Rasulullah meminangmu dan memintaku untuk menanyakan kepadamu siapa yang akan menjadi walimu. Di antara yang hijrah itu adalah Khalid bin Sa'id bin Al-As, yang merupakan kerabat dari Ummu Habibah. Akhirnya mahar pernikahan tersebut diberikan oleh Najasyi kepada Ummu Habibah, yang jumlahnya adalah kurang lebih, kalau tidak salah 300 dinar, kalau tidak salah kurang lebih 800 juta. Dan itu adalah pernikahan, mahar yang paling mahal di antara istri Nabi adalah mahar dari Ummu Habibah radhiyallahu taala anha. Itu singkatnya umat al-Islam yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Itulah singkatnya pernikahan Ummu Habibah dengan Nabi SAW. Dan kalau tidak silap saya, itu kejadiannya di tahun ke-6 Hijriyah. Baru di tahun ke-7 Hijriyah berkumpullah Ummu Habibah dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, selanjutnya kita akan sampaikan bahwasanya saat itu, ya, setelah pemberian mahar tersebut, Najasyi mengatakan kepada kaum muslimin jangan bubar dulu. Merupakan sunnah para nabi, kata Najasyi, bahwasanya kalau ada pernikahan itu ada walimah. Akhirnya dibuat walimah oleh Najasyi. Semua kaum muslimin diundang untuk merayakan pernikahan Ummu Habibah dengan Nabi SAW. Dan nanti ketika sampai di Madinah, Nabi SAW juga membuat walimah. Dan jamaah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, Ummu Habibah Ramlah bintu Abi Sufyan menceritakan tentang pernikahan ini, dan dia mengatakan, aku berikan kepada siapa tadi pelayannya, pelayannya Najasyi,
Abraha, aku berikan kepada Abraha apa yang aku punya. Kata Ummu Habibah, aku memberikan gelang perak dan 2 gelang kaki yang aku kenakan. Kenapa dia berikan? Dia sangat bahagia. Sangat bahagia. Nanti setelah mahar yang diberikan oleh Najasyi, dia berikan lagi harta yang banyak kepada siapa tadi? Kepada Abraha. Tapi Abraha mengatakan, wahai saudariku, sesungguhnya paduka rajaku melarangku menerima apapun dari dirimu. Dan ini semua pemberianmu aku kumpulkan, saat ini aku kembalikan. Aku tidak ingin apa-apa darimu. Yang aku ingin adalah engkau menyampaikan salamku kepada Rasul SAW. Jadi Abraha setiap hari ketika bertemu dengan Ummu Habibah, jangan lupa sampaikan salamku kepada Rasulullah. Jangan lupa sampaikan salamku kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah, disebutkan ketika kembali Ummu Habibah ditemani, diawasi atau dikawal oleh sahabat yang mulia Syurahbil radhiyallahu taala anhu. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, ketika kafilah yang hijrah dari Habasyah, ini gelombang kedua hijrahnya, sampai ke Madinah, dan terlihat dari ufuk bahwa mereka dari kejauhan sudah terlihat datang, maka kaum muslimin yang berada di Madinah bahagia. Di saat yang sama Nabi SAW baru selesai menaklukkan benteng Khaybar. Karena itu Rasulullah SAW mengatakan, di saat itu Rasulullah baru selesai dari menaklukkan benteng Khaybar, dan kaum muslimin yang saat itu dipimpin oleh Ja'far bin Abi Talib baru pulang dari hijrah kedua dari Habasyah. Nabi SAW mengatakan, ma'adri bi'ayyihima usar. Aku tidak tahu, aku ini lebih bahagia dengan yang mana, bifathi Khaybar atau bikudumi Ja'far. Apakah aku bahagia karena benteng Khaybar ditaklukkan, orang-orang Yahudi diusir, atau karena datangnya kaum muslimin bersama Ja'far? Subhanallah. Kebahagiaan bersama di waktu-waktu, dan Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan kebaikan kepada kita umatul Islam. Nah, akhirnya dipersiapkanlah resepsi antara Rasulullah SAW dan Ummu Habibah radhiyallahu taala anha. Saat itu mendengar putrinya kembali, ya, dan datang ke Madinah, Abu Sufyan datang ke Madinah. Saat itu Abu Sufyan datang walaupun dalam keadaan dia masih belum menjadi seorang muslim. Saat itu ketika datang ke rumah Ummu Habibah, yang tentunya rumah Rasul SAW, Abu Sufyan ingin duduk di atas tikar. Tapi ketika ingin duduk, Ummu Habibah menggulung tikarnya. Maka Abu Sufyan radhiyallahu ta'ala anha mengatakan, wahai anakku, apakah engkau benci? Aku tidak tahu apakah engkau benci terhadap tikar ini, atau engkau benci aku duduk di atas tikar ini. Aku nggak tahu apakah engkau itu tidak suka dengan tikar ini, atau engkau tidak suka aku duduk di atas tikar ini. Apa kata Ummu Habibah kepada ayahnya? Kata dia, hadza firasyu Rasulillah. Ini tikarnya Rasul. Wa anta rajulun musyrik. Dan kau adalah seorang yang musyrik. Falam uhibbu an tajlisa alaih. Aku tidak ingin engkau duduk sebagai seorang musyrik di atas tikar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga saat itu kecewa Abu Sufyan, dan dia mengatakan, sesungguhnya engkau telah ditimpa keburukan setelah tidak bersamaku. Akhirnya kembali dia dalam keadaan masih musyrik kepada Allah Azza wa Jalla. Dan jamaah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kita ketahui bahwasanya Ummu Habibah seorang muslimah, dan Ummu Habibah ummul mukminin, istri Nabi SAW, yang senantiasa sebagai anak yang salihah, sebagai putri yang salihah. Ummu Habibah senantiasa mendoakan orang tuanya, mendoakan ayahnya, mendoakan ibunya. Tentunya permusuhan ayahnya itu didoakan agar berubah jadi cinta kepada Islam. Dia selalu mendoakan hidayah, mendoakan keimanan dan Islam untuk ayahnya radhiyallahu ta'ala anhuma. Maka ketika Nabi SAW berazam untuk mendatangi Mekah,
untuk melakukan Fathul Mekah. Dalam keadaan mereka mendatangi Mekah tanpa perperangan. Dan di antara berita-berita bahagia yang beriringan dengan Fathul Mekah yang sampai di telinga Ummul Mukminin Ummu Habibah Ramlah bintu Abi Sufyan, di antara berita yang bahagia adalah sampainya berita bahwasanya ayah beliau Abu Sufyan masuk Islam. Subhanallah. Maka dia bersujud kepada Allah, bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Dan nikmat Islam adalah nikmat yang tidak pantas digadaikan dengan nikmat apapun, dengan apapun. Digadaikan tidak pantas, apalah lagi ditukar dan diperjualbelikan ataupun ditukar. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, mereka hidup dalam keadaan Islam, dan Ummu Habibah hidup bersama Rasulullah SAW dengan kebahagiaan. Tetapi suatu hari, dengan lamanya mereka di Madinah, Ummu Habibah atau Jibril datang kepada Nabi SAW memberitahukan kepada Rasulullah SAW bahwasanya Najasyi telah wafat. Maka Rasulullah mengajak para sahabat untuk sholat jenazah gaib. Dan ketika mengetahui berita wafatnya Najasyi, teringat oleh Ummu Habibah kebaikan-kebaikan Najasyi. Begitulah seorang muslim, begitulah seorang muslim tidak mudah melupakan kebaikan orang lain. Tidak mudah seorang muslim dan muslimah itu melupakan kebaikan orang lain. Karena Allah mengatakan, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, dia tidak bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Akhirnya dia sedih mengenang kebaikan-kebaikan Najasyi, tapi Najasyi wafat. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, kesedihan selalu hadir di dalam celah-celah kebahagiaan. Tapi ingat, kesedihan itu lebih sedikit. Kesedihan itu lebih sedikit ketika engkau saat ini merasa sulit dan sempit dan sedih. Yakinilah bahwasanya kelapangan, kemudahan, dan kebahagiaan itu jauh lebih banyak Allah berikan kepadamu. Tidak ada alasan untuk larut di dalam kesedihan, karena kebahagiaan dan nikmat Allah begitu banyak. Ummu Habibah hidup bersama Nabi SAW, dan kehidupan dalam kebersamaan itu tidaklah sama. Setiap kebersamaan pasti ada perpisahan. Ummu Habibah hidup bersama Rasulullah SAW dengan kehidupan yang luar biasa penuh manfaat. Tetapi dia harus ditinggal oleh sang kekasih Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan setelah wafatnya Rasulullah SAW, Ummul Mukminin Ramlah atau Ummu Habibah radhiyallahu ta'ala hidup dengan usia yang cukup panjang. Beliau hidup sampai dengan masa khilafah atau kepemimpinan saudara beliau, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan. Beliau hidup sampai tahun ke-44 Hijriah dengan usia yang kurang lebih 70-an tahun radhiyallahu ta'ala anha. Dalam usia yang sangat baik ini, dalam usia yang cukup panjang ini, Ummu Habibah mengisi usianya dengan kebaikan-kebaikan. Ummu Habibah mengisi usia-usianya dengan kebaikan. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala membaringkan hamba beliau ini, Ummu Habibah, di kasur kematian dengan keadaan sebagai seorang hamba yang muslimah, mukminah, yang zuhud, yang wara, yang bertakwa, yang berjuang, yang berkorban, yang melakukan segala kebaikan, wafat dengan cinta dan kebaikan. Karena itu, ya, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengatakan, da'atni Ummu Habibah inda mautiha. Ummu Habibah radhiyallahu anha, kata Aisyah radhiyallahu anha, da'atni Ummu Habibah inda mautiha. Menjelang wafatnya Ummu Habibah memanggilku, kata Aisyah. Faqalat qad kana yakunu bainana ma yakunu bainal dharair. Ummu Habibah mengatakan kepada Aisyah, wahai Aisyah, wahai saudariku, sesungguhnya di antara kita terjadi konflik, problem yang itu biasa terjadi antara madu dengan madu yang lain. Faghfarallahu li wa laki ma kana min dzalik. Semoga Allah mengampuniku dan mengampuni engkau atas apa yang telah terjadi. Maka Aisyah mengatakan, ghafarallahu lak.
dzalika kullah. Semoga Allah mengampuni semua itu untukmu. Maka Ummu Habibah mengatakan, sarrartani sarrakallah. Engkau telah buat aku bahagia, wahai Aisyah. Semoga Allah membahagiakan engkau. Kemudian dipanggil istri Nabi SAW satu persatu yang masih hidup. Dipanggil Ummu Salamah, dikatakan yang demikian. Dan mereka meridhoi dengan apa yang terjadi kepada Ummu Habibah radhiyallahu taala anha. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Terakhir sebelum kita tutup majelis ini, kita akan sebutkan beberapa poin. Tadi kita telah sebutkan sebenarnya di celah-celah atau di sela-sela penyampaian kita faedah-faedah yang kita bisa ambil. Tapi kita akan sebutkan lagi beberapa faedah-faedah yang menyebutkan tentang keutamaan Ummu Habibah yang bisa kita tiru. Yang dengan itu kita juga bisa mendoakan beliau radhiyallahu ta'ala anha. Pertama, Ummu Habibah radhiyallahu ta'ala anha, di antara keutamaan beliau sangat mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan cinta kepada Nabi bukan sembarang cinta. Cinta yang dibuktikan dengan realita dan pengorbanan yang luar biasa. Ummu Habibah di antara keutamaannya dia mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Suatu ketika Ummu Habibah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inkah ukhti bint Abi Sufyan." Kata Ummu Habibah, "Wahai Rasulullah, nikahilah saudari perempuanku yang merupakan anak dari ayahku Abu Sufyan." Maka Rasulullah mengatakan kepada Ummu Habibah, "Atuhibbina dzalik?" Wahai istriku, wahai Ummu Habibah, apakah engkau bahagia kalau aku mencintai saudara? Apakah engkau bahagia kalau aku menikahi saudarimu? Faqultu na'am. Kata Ummu Habibah, iya aku bahagia. Lastu laka bimukhliyah wa uhibbu man syarakani fi khairin ukhti. Kata Ummu Habibah, iya aku bahagia. Aku tidak ingin hanya aku yang jadi istrimu, wahai Rasul. Kata Ummu Habibah, aku tidak ingin hanya aku yang jadi istrimu. Dan aku ingin saudariku juga mendapatkan kebaikan yang aku dapat dengan menikah bersamamu. Maka Rasulullah SAW mengatakan, inna dzalika la yahillu li. Wahai istriku, wahai Ummu Habibah, itu enggak halal bagiku. Enggak halal bagiku menikahi seorang wanita, kemudian aku nikahi lagi saudarinya. Enggak halal di waktu yang bersamaan. Maka ketika mendengar Rasulullah menyebutkan itu tidak boleh bagiku, maka Ummu Habibah mengatakan, fa inna nuhaditsu annaka turidu an tankiha binti Abi Salimah. Wahai Rasulullah, kau katakan kau tidak halal menikah dengan saudariku. Tetapi kabar yang aku dengar bahwa engkau akan menikah dengan putrinya Ummu Salamah. Kita ketahui Ummu Salamah istri Rasul. Kami mendengar, wahai Rasul, engkau akan menikah dengan putri Ummu Salamah. Maka Rasulullah SAW mengatakan bintu Ummi Salamah. Kata Rasul, bintu Ummi Salamah, anak putrinya dari Ummu Salamah. Kata Ummu Habibah, nah, iya, engkau akan menikahkan dengan putrinya Ummu Salamah. Makanya aku suruh menikah dengan saudariku saja. Tapi engkau katakan enggak boleh. Tapi engkau mau nikah dengan putri Ummu Salamah. Rasulullah katakan, lau annaha lam takun rabibati fi hujri mahalat li. Kata Rasulullah, kalaulah seandainya putri dari Ummu Salamah itu bukan anak tiriku yang ada dalam pengasuhanku. Anak tiri dalam pengasuhan itu tidak boleh dinikahi bersama ibunya. Kalaulah dia bukan karena anak tiriku di dalam pengasuhanku, dia juga tidak halal aku nikahi. Kenapa? Karena putri dari Ummu Salamah adalah anak dari perempuan yang kata Rasulullah SAW, innaha libnatu akhi minar radha'ah. Karena putri Ummu Salamah adalah anak dari saudariku sesusuan. Jadi seperti menikahi anak sendiri. Arda'atni wa Aba Salamah Suwaibah. Karena aku dan Abu Salamah pernah disusui oleh Suwaibah. Karena itu tidak boleh menikah dengan putri dari Ummu Salamah. Itu diantara keutamaan Ummu Habibah. Keutamaan kedua dari Ummu Habibah adalah Ummu Habibah sangat keras dalam
sangat keras, sangat semangat dalam mengikuti sunnah Nabi SAW, sangat serius dalam berittiba kepada Nabi SAW. Buktinya adalah Ummu Habibah sendiri yang meriwayatkan hadis dari Nabi SAW, yang mana hadis tersebut sering sebagian kita dengar. Rasulullah bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh Ummu Habibah. Kata Ummu Habibah, Rasulullah bersabda, man shalla isnatai asyrata rak'ah fi yaumin wa laylah bunya lahu bihinna baitun fil jannah. Siapa yang salat sunnah rawatib dalam sehari semalam 12 rakaat, maka Allah akan bangunkan baginya rumah di surga, yaitu 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat ba'da zuhur, kemudian 2 rakaat ba'da maghrib, 2 rakaat ba'da isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Semuanya 12 rakaat. Maka kata Ummu Habibah, sejak itu aku tidak pernah meninggalkan salat rawatib. Sangat kental beliau berusaha untuk mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di antara keutamaannya adalah Ummu Habibah meminta maaf sebelum beliau meninggal. Tadi kita sebutkan. Dan ini penting jamaah yang dirahmati oleh Allah. Meminta maaf sebelum meninggal. Itu adalah hal yang luar biasa. Ketika saat-saat dia menjelang ajal, dia masih memikirkan untuk minta maaf. Kemudian keutamaan yang keempat, dia juga adalah periwayat hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam radhiyallahu taala ummul mukminin Ummu Habibah radhiyallahu taala anhu wa an abihi Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma. Inilah jamaah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, apa yang kita sampaikan tentang Ummul Mukminin Ummu Habibah Ramlah bintu Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma. Jika ada pertanyaan, Anda bisa sampaikan di kolom komentar. Jika tidak ada, kita akan segera tutup majelis ini. Semoga Allah memberkahi dan memudahkan segala kebaikan bagi kita semua. Nah, jika tidak ada, saya akan tutup ya majelis dan tunggu beberapa waktu. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan segala kebaikan bagi kita. Nah, sepertinya tidak ada pertanyaan, tapi semoga kita bisa ambil pelajaran dari apa yang disampaikan. Dan itu adalah sekilas dari sejarah hidup ibunda kita, istri yang dicintai oleh Nabi SAW, yang hidupnya penuh dengan kebaikan dan keberkahan. Semoga kita menjadi anak yang saleh. Minimal kita mendoakan ibunda kita radhiyallahu ta'ala anha. Allahumma ighfir lana wa laha ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.